Halo teman-teman, balik lagi di channel Family IT. Dan yo guys, sekarang kita berada di segmen baru, yaitu segmen hacker versus developer, ya kan. Anjay. Oke, kenapa gue buat playlist ini? Karena gue mau ya untuk edukasi juga, untuk pelajaran juga, gimana caranya kalian mencari bug dan gimana caranya kalian mempatch bug gitu kan. Oke, di sini gue udah punya struktur program ya PHP MySQL lah, ya kan. Nah, di sini kita akan memperagakan bagaimana seseorang melakukan injeksi dan bagaimana seseorang melakukan patch bug dan tipe-tipe apa yang bisa kita pakai untuk meng-patch bug yang ada. Oke teman-teman, jadi pertama kita akan membahas bug SQL injection. Kenapa SQL injection? Karena menurutku untuk basic pertama ketika kalian mengunjungi web, kalian akan mencari bug yang ada di halaman awalnya, ya kan. Jadi otomatis yang akan kalian cari pertama yang bug yang kritikal, yang mungkin mudah dicari juga, yaitu bug SQL injection yang berada di halaman awalnya. Dan itu ketika kalian bisa SQL injection, pasti kalian akan langsung mencari ketika kalian mengunjungi suatu website. Oke teman-teman, di sini kita udah peragakan. Nah, di sini ada sebuah page halaman website ya. Halaman satu page doang. Ini adalah web pertamaku. Nah, terus di sini ada beberapa teks ya. Ada di sini isi database-nya. Isi database-nya gua menggunakan 3 mana nih? Hanya 3 kolom. Nah, di tabel berita. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita memperagakan gimana caranya seorang hacker menginjeksi web. Oke, yang pertama kita bahas hacker. Bagaimana di sisi hacker menginjeksi webnya. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita klik aja selanjutnya. Nah, di sini ada ID ya. Kalian lihat, ketika kalian menemukan ID, kalian langsung injek saja. Seperti yang kalian tahu, hacker akan menginjek dan ini Nah, ketika dia dikasih tanda petik begini, dia redirect. Nah, kenapa bang nggak blank? Biasanya tuh kan biasanya kalau dikasih gini blank. Nah, itu nanti di versi developernya kita bahas cuy. Jadi di sini ketika ada redirect seperti ini, bukan hanya blank ataupun error, tapi ketika ada redirect, jangan menyerah, jangan putus asa untuk mencari bug. Dan bisa jadi ketika redirect itu adalah bug SQL injection teman-teman. Oke, lihat. Nah, balik seperti semula. Kalian cek tanda petik, dan kalau misalkan error, terus kalian cek dengan string-string seperti ini. Kalau kembali ke awal, maka kalian lanjutkan injeksinya. Untuk SQL injection sampai DOM data, gue udah kirim video di video sebelumnya. Oke, sekarang kita hanya perlu untuk melakukan patch bug. Karena menurutku materi skill injection di channel ini udah nggak asing banget ya kan. Bahkan di banyak banget konten-konten gue yang membahas tentang skill injection, mulai dari CTF, skill injection, left hack, mungkin kemarin yang kemarin itu bahkan ada skill injection tot file, itu sama saja. Dan ada juga basic yang dibawain oleh Vio, itu juga skill injection. Dan kalau di channel ini kalian udah nggak asing dengan skill injection kan. Jadi kita akan ke pindah di mana versi developernya. Nah, untuk para developer ataupun para pembuat website pemula seperti saya, nah ketika kalian melakukan
penampilan berita seperti ini. Nah, di sini gue udah buat ya. Kita kembali ke halaman awal dulu. Dan strukturnya yang saya buat simple banget. Bentar, kita pulang dulu. Oke. Struktur yang saya buat tuh simple banget ya. Ini cuma satu halaman doang. Dan lihat di sini ada ya biasa HTML. Terus di bawahnya nih MySQL. Terus ya seperti itulah. Yang pertama kita bahas tadi, kenapa enggak error? Kenapa dia enggak ngeblank tapi redirect? Nah, karena saya menggunakan satu halaman, dan lihat di halaman atas ini, gue menggunakan sebuah satu halaman doang. Dan yang pertama di sini kan menampilkan data judul, isi, terus ini kan linknya. Nah, ketika dia menemukan ID, nah dia bakal memunculkan berita yang ID-nya ID tersebut. Jadi, ketika nilai ini salah ataupun nilai ini tidak benar, maka dia akan menunjukkan ini. Nah, tapi kalau ID-nya benar, dia akan masuk ke sini dan kemudian di sini gue masih kasih style ya. Kontainernya gue displaynya blok, terus barangnya ini ya, div barangnya gue displaynya non, agar dia nggak muncul ketika ada ID-nya teman-teman ya. Nah, terus detailnya floatnya lihat ya, rata kiri ya. Jadi sekarang mungkin penjelasan tentang kenapa kenapa redirect nggak ngeblank ataupun nggak error, karena gue menggunakan satu halaman ini. Dan ketika nilai ID-nya salah, dia akan munculkan kembali ini. Itulah kenapa dia redirect kembali ke sini. Tetapi kalau nilai ID-nya benar, dia akan tetap di sini, dan div barang ini akan ke blok ataupun ke blok. Maksudku hilang. Ya begitulah. Mungkin bagi kalian yang nggak tahu tentang IT, yang nonton video ini, mungkin kalian bingung banget. Jadi ntar gue juga punya channel untuk kalian bisa kunjungi. Gue buat channel lagi satu. Karena apa? Karena menurutku nggak semua orang minat di IT gitu kan. Terus kalau kalian mau subscribe channel itu, gue udah cantumin di deskripsi linknya. Tapi di situ konten random, bukan tentang IT kan teman-teman. Kalau kalian pengen IT, ke Family IT kan. Kalau kalian ingin membahas IT sampai jago, kalian bisa kunjungi Family IT teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan materinya. Di sisi developmentnya, di sini kita udah menunjukkan beberapa penjelasan tentang halaman ini. Dan kemudian kita akan mengetahui cara patchbooknya. Oke, ada beberapa tipe yang kalian bisa ketahui ketika kalian ingin mempatch bug SQL injection. Ada beberapa yang sering dipakai oleh developer. Tentunya yang aku tahu saja, yang akan gue jelasin di sini. Yang pertama, banyak sekali yang melakukan tag ABS ya, properti ABS di PHP. Nah, ABS itu apa? Nah, di sini kita aktifin dulu yang ini teman-teman. Gue udah taruh agar ketika kita input ID, dia masuk ke sini. Gimana caranya? Ketika kita input ID itu, bentar cuy. Ketika dia menginput ID, maka inputan itu akan kecatat di sini cuy. Oke, save. Oke, misalkan kita belum memberikan validasi apapun, ketika kita menginputkannya ke sini, misalkan kita input, bentar ya. Kita input misalkan kita input angka gini kan, berapa nih? Nah, ini kan kecatat di sini kan. Kecatat di situ. Ini kan.
Nah, kecatat di sini ya. Inputannya kecatat di situ, misalkan kita input ini. Pastinya masih full SQL injection ya, teman-teman. Karena kita belum patch booknya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan cara patch booknya. Oke, properti apa aja yang biasa kita pakai untuk mempatch bug pada bug SQL injection. Yang pertama bug yang sering bug yang yang sering kita pakai untuk skill injection yang basicnya, yang paling kalau orang ya pengen patch bug itu kayak malas gitu patch bug, dia tinggal menggunakan properti ABS. Apakah ini ampuh? Ini ampuh. Menurutku ini sangat ampuh sih untuk untuk angka. Karena ketika kita misalkan udah patch bug nih seperti itu, menggunakan properti ABS, apapun yang dicatat selain angka, dia nggak bakal respon, dia tetap ID-nya 1. Tapi ketika huruf angka maksudku, dia akan merespon. Nah, dia pindah halaman ya, karena ID itu nggak ada gitu kan. Jadi dia akan merespon ketika angka, tetapi dia nggak akan merespon simbolik ataupun huruf-huruf lain yang bukan angka, teman-teman. Seperti ini dia nggak akan merespon, dia nggak akan berubah karena kita menggunakan properti ABS. Nah, kekurangan dari ini properti ABS ini, kenapa kita nggak bisa menggunakannya ketika kita menggunakan, misalkan kita getnya judul nama gitu kan, kayak misalkan get nama baru muncul halaman ini, kita nggak bisa menggunakan properti ABS ini untuk patch bugnya karena harus angka yang kita inputkan pada parameter getnya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalian bisa mungkin udah paham itu, mudah-mudahan kalian pahamnya, karena ini udah jam berapa nih, jam 1, gue udah cukup mengantuk juga cuy. Aduh, anjir. Sekarang kita lanjut ke properti yang kedua, yang namanya yang biasa kita pakai itu apa ya? Yang biasa kita pakai MySQL. Ini biasa juga kita pakai real escape, escape string. Nah, real escape string ini biasa juga kita pakai ya. Ini juga bisa dipakai di bypass admin. Untuk patch bypass admin, untuk penjelasannya mungkin di postingan selanjutnya ataupun konten selanjutnya ya kan. Nah, sekarang gimana caranya Bang patchbook dengan MySQL real escape string? Nah, sekarang kita kudu harus memasang connect di sana ya, untuk koneksi ke config-nya. Oke, langsung saja cuy. Nah, kalau properti MySQL real escape string ini, ketika kita menginput ini kan masih masuk ya, masih masuk angka, huruf masih masuk. Tetapi ketika kita menginputkan string kayak gini, dia bakal menambahkan slash. Nah, jadi ini salah satu cara menurutku ampuh sih untuk SQL injection. Menurutku ampuh sih untuk patch bug SQL injection, baik di parameter angka seperti ini maupun parameter huruf. Nah, menurutku ini yang cocok. Nah, yang ketiga yang bisa kita gunain apa lagi? Setelah ABS, MySQL real escape string, oke, kita bahas satu lagi, yaitu numeric. Ketika kalian menggunakan parameter get angka, kalian bisa menggunakan numeric. Tetapi kekurangannya di sini kalau numeric. Meskipun kita bisa memberikan sebuah function numerik ya,
Kalau misalkan angka ID ini numerik, angka ID-nya bukan numerik ya. Kalau ada begini, kalau numerik apa sih namanya? Kalau ID ini bukan numerik, maka dia akan dia akan misalkan tidak bisa gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan numerik ini kan, numerik ini kita balik dulu ke awal, maka parameter get-nya itu harus numerik. Kalau enggak, dia akan menciptakan misalkan gini, dia akan menciptakan tidak bisa. Tetapi itu bukan berarti dia patch bug dari skill injection. Dia hanya memvalidasi inputannya agar tidak bisa masuk kalau bukan numerik, tapi masih bisa terinjek. Nah, kalau misalkan kita buat echo seperti ini, dia nggak bakal nggak bakal work untuk patch bugnya, karena ini redirect, bukan satu halaman kayak pindah halaman gitu kan. Kalau pindah halaman mungkin bisa. Nah, karena ini satu halaman, nah kita bisa menggunakan echo. Bentar ya, kita bisa menggunakan sepertinya script window. Gue gunain window location apa ya, kayak gimana ya? Window location misal index.php ya. Oke. Kalau seperti ini, mungkin ini ya lumayan lah ini. Kita nggak bisa lihat injeksinya di mana kan, karena kalau SQL injection itu kan harus muncul gitu kan, kalau biar kita tahu kalau ini full atau enggak dan angka ajaibnya berapa gitu kan. Kita kan nggak tahu kalau langsung ke redirect seperti ini. Nah, kalau misalkan kita kan memberikan function seperti itu, ketika ID-nya bukan ketika ID-nya bukan numerik, dia akan ke redirect index.php. Oke, kita coba. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ketika kita buka seperti ini, dia redirect. Oke. Dan ketika kita buka seperti ini, dia kembali redirect lagi. Dan karena kita nggak tahu kan, yang penting kalau bukan numerik yang kita pasang di sini, itu nggak bakal ke baca teman-teman. Jadi kalian bisa pakai ini juga sih. Nah, mungkin cukup sekian tutorial kali ini, cukup singkat dan mudah-mudahan kalian paham, karena gua nggak tahu juga apakah kalian paham dengan ucapan saya. Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah kalau ada yang kalian nggak paham. Dan jangan lupa kunjungi channel gue yang ini dan channel Vio juga yang ini. Oke, terima kasih banyak dan terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye bye.